Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakun mongkoon sira. Ayuhat tholibu iling mongkang kowe. Jadilah kalian wahai para santri. Binal bariki saking patan al awal ikang awal. Jadi kelompok santri yang awal, yaitu tujuan mencari ilmu, tujuan ngaji, mondok untuk mencari bekal hidup bahagia di akhirat dan mencari ridho Allah. Ini yang benar. Wa'dar lan wadiya sira antakuna ingin tono sira guminal maliki saking pantan adani kangkapi itu. Jangan sampai kalian jadi kelompok santri yang kedua, yaitu dari ilmu untuk popularitas dunia, untuk kehebatan dunia, untuk agar mudah mencari harta benda, mudah mencari pengikut. Maka mongko pirang-pirang minusawi saking wong kang nunda-nunda amal, wong kang ngendi-ngendi amal, nunda-nunda waktu untuk berbuat adalah kang nyepetaken lu musawi bapak ajal pati obra taubati dan satu tobat. Banyak orang yang menunda-nunda waktu untuk tobat, ternyata sebelum tobat sudah mati. Bakosira mongko dadi tuna utawa rugi sopo musawi, maka rugilah dia karena celaka sebelum tobat sudah mati. Wa iya kalan wadiya sira sunahiyaka mongko nuli wadiya sira, dan jangan sampai kalian jadi antakuna ingin tono sira kuminal pariki saking pandan antalisi kangkap itu. Batalaka mongko dadi rusak atau ciloko halakan kawan rusak layur jakang ora kena benar-benar ma'ahu sartani halakan opo falahu kabejo iro walayun tadaru lan ora bisa denendeni opo solahu kan kebagusan iro. Dan jangan sampai-sampai kalian menjadi kelompok santri yang ketiga, yaitu cari ilmu hanya semata-mata untuk bersaing, banyak-banyakan pengikut, banyak-banyakan santri, banyak-banyakan jamaah, banyak-banyakan harta, mencari kehebatan, kehormatan, sehingga setiap orang hormat kepadanya. Kemudian lupa bahwa dia sebetulnya salah, sehingga karena tidak sadar dia merasa dirinya bagus karena dilihat dari orang-orang pada menghormat, dianggap bahwa dia diberi karomah Allah, menganggap dia orang yang dekat dengan Allah. Buktinya dia kesana kemari dihormati, tangan dicium, bahkan bukan hanya tangan, ya, sampai kakinya dicium, sandalnya dicium,
pakaiannya seperti pakaian ulama, gaya bicaranya seperti ulama, tapi perilakunya menyimpang dari ulama. Ini yang disebut ulama ulama yang jelek, dan ini bukan hanya dirinya yang celaka, tetapi mencelakakan orang lain. Wa'lam mongko warasira anna bidayata ing sedurunge pol-polane petunjuk Allah, pol-polane kawitane ing sedurunge kawitane hidayah iku dhairatu taqwa, dhaire wedi Allah. Ingatlah, ketahuilah wahai para santri, sapa santri wong sing ngaji, ora nomor tua, pokok sing ngaji disebut santri. Kalau ngaji pada seorang guru, ketahuilah wahai santri bahwa permulaan mendapat petunjuk Allah itu dhairatul taqwa, mulainya kita untuk mau berbuat baik, mau melaksanakan perintah-perintah Allah, sekaligus takut kepada larangan-larangannya, sehingga tidak berani melaksanakan larangan. Wa nihayatu utawi pungkasane utawa polani hidayah utawa petunjuk Allah iku batinatu taqwa, batine wedi Allah. Bukan hanya fisiknya yang sholat, puasa, tapi hatinya pun takut pada Allah. Bala akibata mongkora ono pungkasan kang bagus, tidak ada akhir yang baik ila kecoba bitakwa kelawan wedi ing Allah. Wala hidayah taran ora ono pituduh untuk petunjuk Allah ila kecoba ilmu takin akadwi bila-bila wong kang wedi Allah. Tidak ada hidayah kecuali kepada orang-orang yang takwa. Wa taqwa utawi kang aran takwa iku ibaratun ibarat anim titadi awamillah ta'ala, saking ngelakoni utawa manut pira-pira perintah Allah Ta'ala, wa jadi nabi nawahi lan ngedoi pira-pira larangan Allah. Jadi tidak ada orang yang bertakwa kecuali orang takwa itu mau tidak mau harus tunduk, manut, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Bima kang utawi ing dalem perkara loro, apa itu manut perintah ngedoi larangan, iku bismani rong duman, ada dua bagian. Wahalan eling-eling ana utahe ingsun iku usiru awe isara ingsun alaika kata sira bijumalin kelan bela-bela kemblengan muktasirotin kang kering. Mindoiri minta kuat saking doiri ilmu takwa bil kismaini hingga berong cuman kalau bagian jami'an harus kabeh. Ingatlah wahai santri, saya memberi petunjuk tentang masalah takwa itu hanya secara global. Saya ringkas dari zahirnya ilmu takwa. Wa ulhiku lan nemuaken ingsun kisman ing bagian harisan KKB telu, dan akan kami gabung dengan bagian ketiga liyasiro supaya dadi apa hadal kitab iki kitab iku jami'an mubalaken mugnian tul sumukih atau mencukupi. Dan kemudian saya tambahi bagian ketiga agar kitab ini cukup untuk menjadi bekal, menjadi orang yang bertakwa.
Allah utai Gusti Allah Tuhan wallahu utai Gusti Allah iku al-musta'anu lekang den suwuni pitulung. Allah zat yang tepat untuk dimintai pertolongan. Al-qismu tawi tuntuman to bagian al-awalu kang awal iku bitoati dan nerangaken piro-piro taat. Bagian yang pertama dari ilmu takwa itu adalah tentang taat. Iklam berwasiro anna awal amirallahi ta'ala instune piro-piro perintah Allah ta'ala iku faro itu ono piro-piro fardu wa nawafilu lan piro-piro sunnah. Perintah Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi dua-duanya itu perintah Allah. Sunnah itu perilaku, contoh atau dawuh dari utusan Allah, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Contoh seperti orang sholat. Sholat 5 waktu itu perintah Allah, hukumnya wajib. Jamaah itu contoh dari Rasulullah, hukumnya sunnah. Dan dua-duanya perintah Allah. Jadi kalau begitu sholat 5 waktu berjamaah itu adalah perintah Allah. Dan orang yang melaksanakan itu namanya orang taat. Kalau orang jamaah sholat 5 waktu di video jamaah itu tidak bisa disebut taat. Kenapa? Karena tidak melaksanakan sunnah. Dan keistimewaan orang yang mengikuti Rasulullah yaitu melaksanakan sunnah-sunnahnya itu satu dicintai Allah, nomor 2 dosanya diampuni oleh Allah. Sholat 5 waktu, sholat dewi tidak jamaah itu mengukurkan kewajiban karena kita wajib sholat 5 waktu sehari semalam. Tapi masih dipertanyakan apa sholatmu khusyuk? Ya. Kalau sholatmu khusyuk, syarat rukunnya terpenuhi, ya Allah mengampuni kita. Allah suka. Tapi kalau sholatmu tidak khusyuk, syarat rukunnya tidak lengkap, tidak sempurna, dengan harap dapat pahala. Tapi kalau kita laksanakan dengan berjamaah itulah maka kita disukai Allah karena kita mengikuti perilaku kekasihnya yaitu Rasulullah. Kanjeng Nabi itu bersolat 50 mesti jamaah. Masih jamaah itu enggak wajib. Tapi Rasulullah selalu laksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Bahkan ketika Rasulullah di situ, itu di pagi hari Senin malamnya sudah sakit keras, ya kemudian ini masih jamaah maghrib isya, kemudian menjelang subuh itu sudah sangat parah gerai kanjeng Nabi, ya, sehingga sampai kanjeng Nabi menunda waktu sedikit lagi barangkali rodok mendo, barangkali agak mendingan. Ternyata sampai hampir ya mendekati matahari terbit padang rata-rata itu belum mendingan. Kemudian beliau mengutus Sayyidah Fatimah putrinya untuk disampaikan ke Bilal. Bilal suruh menyampaikan kepada Abu Bakar supaya mengimami subuh. Ya. Tolong Bilal disuruh menemui Abu Bakar agar menggantikan saya dan mengimami subuh. Kemudian Abu Bakar jawabnya, saya tidak berani mengimami karena kanjeng Nabi masih sugeng. Kanjeng Nabi dirono, aku gak wani ya ngimami kanjeng Nabi.
karena yakin kan Nabi pasti jamaah. Maka akhirnya disampaikan kepada Nabi, dan hanya Nabi memutuskan, ya wis lah ngono, aku kapan bantulah aku berjalan ke masjid. Ya kemudian datang beliau ke masjid untuk mengimami sholat subuh. Itu sudah sholat terakhir, sakit parah masih jamaah, bagaimana diri sehat-sehat. Maka di pondok pesantren Ketapang dulu sejak di zaman Bayi Said, seorang wali Allah, beliau tahu kalau santri kok gak jamaah itu ilmu ini gak barokah, mungkin manfaatnya gak barokah. Santri ini gak bisa derajat, karena ternyata sholat jamaah itu mengangkat derajat 27 derajat lebih tinggi dari sholat sendirian. Maka ditulis dalam tata tertib, ya, diwajibkan sholat berjamaah. Ya, karena dengan sholat berjamaah maka harapannya santri ini ilmunya bukan hanya manfaat tetapi juga barokah. Santri itu dicintai Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Maka ya, selagi kita masih kuat jalan, ya, usahakan untuk selalu sholat berjamaah. Karena ini dua-duanya menjadi perintah Allah. Sholat 5 waktu perintah Allah, berjamaah sunnah itu perintah Allah juga. Wal fardu mongko utawi fardu kewajiban iku rasul mali pokok atau modali harta. Wa utawi fardu iku aslu tijarati modali dagangan. Bagi lan sebab fardu taksulu hasil apa tijaratu dagangan. Wa naflu utawi sunnah iku wa naflu iku arifu badini. Babi lan sebab naflu al-fauzu apa al-fauzu kabukjan ditaruh jadi dalam biro-biro. Jadi sholat 5 waktu itu ibarat orang dagang itu modali. Nah sholat sunnah itu bukan hanya sholat, setiap sunnah termasuk jamaah. Iku kalau dagang ibarat keuntungan atau badine. Orang dagang ya modalnya sing digulaan 5 juta. Setelah dijual, hitung-hitung uangnya hanya 5 juta, itu berarti balik modal. Karena badine itu pengen badi ditambahi sunnah sehingga ibarat orang ulaan ngenteknya duit 5 juta, begitu barang habis dihitung-hitung duitnya lebih dari 5 juta, bisa 6 juta, 7 juta. Lah yang 2 juta itu keuntungan atau badinya. Untuk apa kita dagang kalau nggak ada badi, nggak ada keuntungannya? Gue awal di dagang oleh untung, duit emek pancet itu, padahal kebutuhan selalu ada. Mulanya nak ingin untung, wajib dilaksanakan, sunnah pun dilaksanakan. Jika dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan wahai Muhammad pada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikuti sunnah-sunnahku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Tarawih sunnah, tapi sampai enggak tarawih bukan orang taat. Santri sing enggak tarawih enggak taat. Karena apa? Taat itu ada 2, 1 melaksanakan kewajiban sholat isya, puasa Ramadan, dan taat itu juga sholat tarawih. Ya. Kok gak terawih berarti gak manut kanjeng Nabi. Gak manut kanjeng Nabi berarti bukan orang takwa, bukan orang taat. Lek gak taat, ya celaka.
Kenapa? Belum tentu kita dengan melaksanakan kewajiban itu amal kita diterima Allah. Sulit untuk kita meraih kecintaan atau belas kasihan Allah. Dari segala misalnya Allah, sudah Allah kuatnya di orang sembahyang ya, tapi dengan mengikuti kekasihnya, dengan melaksanakan sholat berjamaah, puasa Ramadan diikuti dengan sholat sunnah terawih, ya, maka Allah akan sayang pada kita. Kenapa? Karena orang ini mengikuti kekasihnya. Wah, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sapa Allah, Gusti Allah tabaraka baraka Allah wa ta'ala lan Allah. Dawuh Gusti Allah melalui hadis qudsi. Jadi dawuh Allah yang diceritakan oleh Rasulullah, yang bukan di dalam Quran, namanya hadis qudsi. Allah dawuh mata qarraba ilayya muqarrabuna bimisli imam tarotu. Mata qarraba ora parep ora nyedek ilayya mari ingsun sapa al muqarrabuna pira-pira wong kang parep, pira-pira wong kang cedhek ingsun. Bahasane malam mata qarraba ora nyedek ilayya aku sapa anu qarobuna wong-wong sing cedhek karo aku. Bimisli adaima kelawan sepadani nekani barang utawa nglakoni barang itarotu kang merdoaken ingsun alaihim ing atase muqarrabun, kecuali mereka melaksanakan perintah-perintahku. Walaya zalulan ora leren-leren sapa abdu kawula yataqarrabu iku yataqarrabu nyedhek utawa marep sapa abdu ilaya maring ingsun binawafili kelan pira-pira amal sunnah, dan mereka tidak henti-hentinya untuk melaksanakan sunnah Rasul. Hatta uhiba sehingga cinta ingsun ing abdu, sehingga saya mencintainya. Jadi nana wong ingin dicintai Allah, syaratnya ojo ninggal sunnah. Poso wajib, poso sunnah, sholat 5 waktu berjamaah, sholat waktu Sabtu dengan sholat waktu ya sholat sunnah. Jadi kesunahan dilakukan. Ini Allah akan mencintai kita. Hatta uhiba sehingga cinta ingsun Faidah waktu mengkotoran tatkala nirus demen ingsun, ketika saya sudah mencintainya. Faidah waktu mengkotoran nirus demen ingsun abdu untuk mengkono sapa ingsun. Iku sam'ahu dadi pengrungune abdu alladzi yasma'u kang ngrungokaken sapa abdu bi kelawan sam'ahu. Ketika saya sudah mencintai seorang hamba, maka pendengarannya itu pendengaranku, sehingga ketika mereka mendengar, dia akan bisa mendengar apa-apa yang aku bisa dengarkan. Jadi kupingnya malih sapi sabrumane barang sing wong liya ora krungu. Wa basarahu lan dadi peningale abdu ala diusiru kang ningali sapa abdu bi kelawan basar. Dan juga saya akan menjadi pendengarannya, sehingga dia akan mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Walisanahu lan dadi lisani abdu ala diatiku kang ucap sapa abdu bi kelawan lisan. Dan aku akan jadi pendengar, jadi lisannya, ya, sehingga dia akan berucap sesuatu, ya, yang ucapan itu di luar nalar. Artinya ucapan itu adalah ucapanku. Artinya apa? Setiap
mengucapkan lisannya selalu ucapan yang diridhoi Allah. Ono ngomong sing dibenci Allah, walaupun ngomong iku gak ngomong elek, yaiku omong-omongan gitu, omong-omongan gitu, masjid, sampai mlebu masjid kok omong-omongan itu omongan yang dibenci Allah. Bahkan kalau diulang, diperingatkan masih diulang, itu omong-omongan ya, itu menjadi kemurkaan Allah. Gila Allah wani sampeyan neng omahe Allah omong-omongan. Kenapa? Berarti kalian sama sekali ya tidak sopan pada Allah. Nang daleme guru sampean lebu omong-omongan dewi ora sopan. Apa maneh masjid itu daleme Allah. Kok sampean lebu masjid omongan. Ati jamaah omongan. Pada mahal dan mandek omongan. Iku sampean gak kerasa dibenci Allah. Maka sampai Rasulullah mengajarkan untuk memperingatkan kalau ada orang berbicara itu cukup dengan isyarat, jarinya ditutup ke lisan, nggak ngomong. Dorami bukan seperti itu. Kenapa? Karena lisan kita yang ngomong dorami itu berarti yang ngomong. Apalagi kalau nenek ini, masjid rame, dorami pada sirat menang. Ngomong itu dibenci Allah, sama dengan ngomong itu dibenci. Siapa itu? Siapa saja. Mbah Yai, mbah Nyai, mbah Ratu Kiai sama. Di hadapan Allah tidak ada ya guru, tidak ada murid. Semua masuk ke rumah Allah itu hanya hamba Allah. Kalau pangkatnya apa-apa. Ya. Ketika kalian masuk ke masjid ini sampai keluar omong-omongan, kecuali zikir, baca Quran, nasihat, baca kitab. Selain itu, ya kita dibenci Allah. Ya, jadi ngomong jangan orang ngomong elek. Tapi ngomong di masjid siji lainnya gak sopan dengar Allah. Ya, gambarannya ya lek dalem guru. Sampai karo nyapu ngerti bisa ngomongan dewi. Iku santri lah sopan. Padahal omai menungso lho. Apa maneh ning omahe Allah. Apalagi kita tidak pernah merasa bahwa kita di dalam rumah Allah. Ambah elek omah daleme Allah meki layan karo muncul sama. Maka yang benar bagaimana sudah dituntun oleh Rasulullah. Masuk masjid saja kaki sudah diatur. Melangkah ke masjid, masuk mendahulukan kaki sikilmu sing tengah disekno. Ini pertanda bahwa masuk masjid itu harus berbuat sesuatu yang baik. Gak harus melebu kalian ngomongan tapi kongkon dungo. Dungone apa? Allahumma firli dzunubi wabtahli abwaba rahmati. Terus dari wayajili abwaba rizki. Ya Allah, mlebu omahe Allah iki. Ya, masuk ke masjid. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, karena aku tadi kemarin lusa dan seterusnya banyak dosa kepadamu ya Allah. Maka aku masuk dalam sampean ini dan masuk rumahmu ini ya Allah, ampuni dosaku. Waftahli abwaba rahmatika, dan bukakan pintu rahmatmu dan mudahkan pintu rezekimu. Engkau harus mari donga mlaku nang masjid durung lungguh napa. Nah, ada hormat pada pemilik rumah, yaitu sholat tahiyatul masjid.
sholat hormat karena kita berada di masjid. Karena masjid itu sejatinya adalah Baitullah, rumah-rumah Allah yang hambanya dipersilahkan untuk masuk dan beribadah kepadanya. Dan Baitullah gini Ka'bah ono, sampeyan boleh mlebu, ya hanya boleh di sekitarnya. Maka Allah berikan isyarat rumah-rumah Allah adalah masjid-masjid ini. Sing boleh siapapun silakan masuk masjid, tapi dengan tata krama yang bagus. Melangkah masuk, dahulukan kaki kanan. Setelah masuk orang ngomongan, orang ngetipri, dungo, njaluk di sepuro dosane, jaluk diwelasi Allah, minta dibukakan pintu rezekinya. Mari ngono masih hormat lagi pada masjid karena rumah Allah, dengan menghadap Allah sholat tahiyatul masjid. Dan semari sholat tahiyatul masjid belum ada sholat sunnah yang lain. Kalau kita duduk, ya maka di dalam duduk itu kita niat iktikaf, wis niat mandek mingkem meneng. Iktikaf itu awake meneng cangkeme ming. Dan sampean cangkeme mangap nang kene. Ate kon dicintai Allah ya Allah. Allah tidak peduli siapa kalian, buana jenderal, buana wong gelandangan, buana kiai, buana wong bodoh. Tak peduli Allah. Bagi Allah tidak ada kalian itu siapa-siapa. Hanya yang dilihat ketakwaannya. Esingnya rati delok Allah. Sembah yai, masih mbahi yai sekarang. Gembongi kiai sekarang. Lebu masjid ngomong. Raumes Gusti Allah. Jijik nguatnya wong. Karena apa? Berarti wong kuda sopan. Di hadapan Allah tidak ada siapa-siapa. Mulane mlebu masjid dieling-eling, ojo ngomongan. Nek ngiling nih kancan sing omongan, ojo ngomong, nganggo isyarat. Supaya meneng isyarate semua tak paham. Deriji tekek lambe mingkem kok maksudnya meneng. Sepadat ngomong isyaratnya bukan jari bukan jarinya satu jari yang di mulut, tapi gegeman kayak tangkemu, moncrot tangkemu, ngomong itu. Ojo ngangge ngomong ya padha ae. Ana wong rame wis dibenci Allah, sampean ngomongi ngangge ngomong ya padha dibencine. Bukannya baik malah jelek. Akhirnya sak masjid rame kabeh. Rame rek. Ngono, rame, padha wiridan, padha ngaji. Nang jero masjid kalih rame. Mari ngono, mboten Pak, kok mboten rame. Lha iku mang sanes kula. Bainul wau omong mangan jepri. Yo Pri, mboten kok kula niku yo rame sak masjid. Kabeh dibenci kali Allah. Bahkan ancaman Allah melalui keterangan hadis Rasulullah SAW, besok dina kiamat wong sing nyocot nek masjid itu besok sapa sing goleki. Khures itu anake kala jengking sing muncul dari neraka jahanam. Besarnya sengat entupe Khures iku sak gulune unta. Jadi entupe sak cakak kecil. Mendai kediri hafir. Iku ditanya oleh malaikat, "Wahai Quraisy mau kemana?" Jawab apa? Saya diutus untuk mencari orang-orang yang nyocot di masjid, yang ngomong-ngomongan di masjid. Cocok ya apa?
Kulontok kula uncal niku nang neraka jahanam. Naudzubillah min sampeyan dadi santri wis tekun-tekun sembayang iya jamaah iya ora lunga besok nek ati dicocor karo entuke ures diuncal ning neraka. Gara-gara apa? Gara-gara mlebu daleme Allah ora sopan omong-omongan. Kalau mau ngomong yang disuruh Allah, suaramu tokno kanggo buka Quran diwaca, zikiran, ya sholat dengan bacaan-bacaannya, ya, ngaji kitab, moto dan seterusnya. Atau mungkin membahas hal-hal yang berhubungan dengan perintah atau ibadah, rapat tentang pengajian dan seterusnya. Hanya sekedar itu, jangan meneng-meneng rapo-rapo, terima rokok, ngabari kancane ning jero masjid. Mbok nanti ora tau malah. Iya aku suwe ditapuk tangkeme karo Allah. Jadi zaman eling-eling masjid ini dalamnya Allah. Mlebu masjid ada tata krama, ono sopan santune, ono tata cara yang sopan, yaitu masuk masjid dahulukan kaki kanan, melangkah masuk berdoa mohon diampuni Allah, dibukakan pintu rahmat, dibukakan pintu rezeki. Setelah itu hormat lagi ke masjid dengan sholat tahiyatul masjid. Wis kesel sholat lungguh, lek lungguh meneng katene ngergane apa-apa. Lungguh tok niat mingkem meneng, niatnya iktikaf. Iktikaf itu meneng lambene mingkem. Kalau mau ditambah dengan pahala, dengan baca Quran, dengan zikiran, wiritan, ya dengan baca kitab dan seterusnya. Lek gak meneng wae mingkem wae. Menunggu jamaah. Sudah ribuan kali saya mengingatkan. Jangan pada ngomongnya besok ya untuk kures diuncalin yang gak jahanam saya tidak tahu. Karena pulang pun ngomong bolak balik, ngilih bolak balik. Ya, dan sama dong tahu ditutupi wajar dan tutup masjid ngomong. Tapi sudah berkali-kali. Ya, objek pantat ngomong berarti Anda menentang siksa Allah, menentang kemurkaan Allah. Murkai muring-muring lah kamu. Gusti Allah nang masjid ya ngomongan murka Allah. Gak demen. Murka bahasane jijik gila wani sampeyan. Itulah yang masjid ngomong. Ora diwani sapa-sapa. Bahasa antriku suka kaku, suka pinter banget, bahayu elek, pokok mlebu masjid ora sopan itu timur kaya Allah. Yang lebih bahaya nanti di hari kiamat akan diambil oleh Hureb dan dilempar neraka jahanam. Mesara sadi kisah itu ora dihitung posomu, sholatmu ora dihitung langsung diuncali jahanam. Naudzubillah min dzalik. Jadi ketika ada nasihat dengarkan dan laksanakan sehingga kita ke masjid ini untuk mendapatkan ampunan, yang kedua diberikan banyak rahmat Allah, dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka